Assalamualaikum teman-teman. Halo, assalamualaikum Aunty Uncle online. Lihat ke sana, senyumnya lihat ke sana. Oke teman-teman, malam ini aku mau curhat aja tentang kejadian yang menimpa aku beberapa waktu yang lalu. Aku langsung aja tanpa bertele-tele. Ini anak kenapa? Beberapa dari teman-teman yang komen di YouTube atau di Instagram, komen itu ngelihatnya Mila hamil lagi ya gitu. Aku baca komennya dan iya benar guys, aku hamil lagi waktu itu. Dan di video ini aku akan menceritakan tentang kandungan aku yang keguguran, atau bukan keguguran sih, tapi digugurin gitu. Nah, mulai dari awal aja ya. Nah, awal aku hamil, aku tahu pas Misha masih umur 9 bulan guys. Dan itu aku notisnya itu karena Syabar. Aku ditanyain sama Syabar, "Kamu kok nggak mens?" katanya. "Oh iya ya." Dan aku langsung cek besokannya. Taunya positif dong guys. Kita berdua kaget. Garis duanya itu nggak yang jelas banget gitu loh guys. Jadinya garisnya itu cuman samar-samar aja. Riwah banget. Kita langsung ke dokter besokannya, dan kata dokter tunggu beberapa hari lagi aja dan cek lagi apakah itu beneran positif atau hanya false positif, kata dokter. Jadi beberapa hari lagi aku cek dan itu beneran 2 garis, bener-bener jelas banget guys. Dan aku sebenarnya belum siap sama sekali. Rasanya tuh kayak waktu melahirkan Misha itu aku masih trauma banget guys. Nunggu bukaan itu lama banget, semalaman nungguin. Sampai-sampai aku memutuskan untuk memakai metode epidural gitu waktu aku melahirkan Misha. Oh iya, ada sesuatu hal yang penting yang mau aku ceritakan di video ini. Kalau di India guys, kalau misalnya kita hamil dan kita tidak menginginkan kehamilan itu terjadi, atau kita tidak siap dengan kehamilan itu, kita diperbolehkan untuk membatalkan kehamilan itu. Nah, kalau di India itu boleh menggugurkan kandungan, tapi ada limit usia kehamilan yang diperbolehkan gitu. Misalnya kalau kita udah bisa tahu jenis kelamin bayi kita, itu udah nggak boleh lagi digugurin gitu. Gitu ya, setahu aku, seingat aku dijelaskan sama dokter. Dan saking diperbolehkannya menggugurkan kandungan di India itu, kita tidak perlu mendapatkan tanda tangan dari suami atau tidak perlu mendapatkan izin dari suami. Mereka bilang itu kayak sesuatu yang normal di sini, sesuatu yang sangat lumrah. Kalau aku dengernya pertama kali aku ke dokter dan aku denger kayak gitu, aku langsung kaget dong. Wah gitu, kayak beda banget ya sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ilegal, itu kan kayak orang-orang kiranya tuh kita membunuh manusia gitu, kita membunuh anak kita, itu sesuatu yang sangat-sangat jahat gitu ya kalau kita di Indonesia. Kalau di sini enggak guys, di sini kayak udah biasa aja gitu loh. Tapi sebelum, lebih dianjurkan sebelum janin kita itu belum ada denyut nadinya, jadi belum ada kehidupan gitu di dalam rahim seorang perempuan tersebut gitu. Makanya diperbolehkan. Kenapa dokter bilang aku kayak gitu? Karena aku bawa Misha waktu itu. Misha masih 9 bulan kan. Jadi aku cerita ke dokter kalau Misha masih 9 bulan. Makanya dokter memberikan aku pilihan itu. Kalau aku mau lanjut, ya lanjut. Kalau aku mau membatalkan kehamilannya, ya boleh dibatalkan gitu ya. Langsung aja bakal dikasih pil untuk aborsi gitu. Nanti kalau misalnya dengan pil itu nggak bersih semuanya, sisa-sisa janin itu nanti bisa dikuret, katanya operasi kecil gitu. Dan itu biasa aja gitu di sini. Syabar bilang sama aku, kamu bisa mutusin apapun yang kamu inginkan, soalnya kan ini tubuh kamu, badan kamu yang akan ngerasain sakit, kamu yang nanti melahirkan. Dan nantinya kalau ada adiknya Misha, bakal kamu lagi yang bakal mostly ngurusin gitu. Kayak aku bisa bantu tapi kan nggak semuanya, katanya bakal lebih banyak kamu yang akan ngurusin gitu katanya. Jadi aku bakalan support kamu apapun keputusan kamu.
Kata Syabar, kalaupun kamu mau membatalkan kehamilan ini, aku nggak apa-apa, katanya. Itu aku nggak akan menjudge kamu apapun, aku nggak akan nyalahin kamu, katanya. Dan kalau kamu mau lanjutin, ayo, aku juga akan support. Itu semua terserah kamu, kamu yang mutusin. Jadi aku galau beberapa hari gitu, 2 hari atau berapa 3 hari itu aku galau. Di satu sisi aku ngerasa bakalan jadi jahat banget kalau misalnya aku membatalkan kehamilan ini. Dan kalau misalnya aku lanjutin, aku masih trauma. Tapi akhirnya aku kuat dan aku nggak mau membatalkan. Aku mau lanjut. Aku bilang aku mau lanjut. Oke, kata Syabar, kalau kamu mau lanjut, aku bakal support. Ayo kita cek lagi ke dokter. Kita bilang lagi ke dokternya, katanya. Soalnya menurut aku kehamilan ini nggak semua orang bisa merasakannya. Ada banyak orang juga yang pengen hamil, yang pengen punya anak tapi nggak dikasih sama Tuhan gitu kan. Ini aku dikasih, masa aku mau membatalkan gitu, masa aku mau gugurin gitu dengan sengaja gitu. Jadi aku bilang sama dokter, aku mau lanjutin kehamilan aku afirmasi ke diri sendiri, aku bakalan kuat gitu. Kalau di India yang ilegalnya itu melihat jenis kelamin bayi kita. Kalau menggugurkan tidak ilegal ya. Kalau misalnya melihat jenis kelamin bayi itu ilegal, ada undang-undangnya tersendiri dan ada hukumannya tersendiri, bakal dipenjara dan bakal didenda gitu sekian jutaan gitu. Itu sangat-sangat ilegal kalau di India. Bahkan kalau kita sebelum USG, kita harus disuruh tanda tangan dokumen untuk menyatakan kalau aku nggak melihat jenis kelamin bayi aku gitu. Kita harus tanda tangan sebagai orang yang hamil gitu. Setiap kita USG, kita harus tanda tangani form itu. Dan aku rutin cek USG gitu. Dan pada usia kehamilan ke-7 minggu itu belum ada denyut nadi janin aku. Kata dokter, datang 10 hari lagi kita bakal cek lagi. Nanti kalau misalnya belum ada denyut nadinya juga, itu kayaknya kehamilannya nggak normal dan kehamilannya kayak failed pregnancy atau kehamilan yang gagal gitu katanya. Itu aku cek waktu itu, aku ceknya bukan 10 hari kemudian, tapi udah lama aku undur-undur gitu karena satu dan lain hal. Dan aku cek lagi pada usia kehamilan 10 minggu guys. Ternyata pas usia kehamilan 10 minggu janin aku nggak berkembang. Usia kehamilannya sebenarnya udah 10 minggu, cuman janinnya usianya masih 6 minggu, kayak nggak berkembang gitu loh. Berkembangnya tuh stop di 6 minggu, nggak ada lagi perkembangan setelah 6 minggu. Dan belum ada juga detak jantungnya sampai saat itu. Kata dokter, ini udah benar-benar fix kehamilannya ini failed pregnancy atau kehamilan yang gagal katanya. Ini ibu mau menunggu janinnya ada detak jantungnya atau ibu mau langsung digugurin aja. Karena kalau misalnya ibu mau langsung gugurin, katanya saya bisa langsung kasih resep pilnya kalau mau ambil pil, kata dokternya. Jadi aku waktu itu kayak masih optimis gitu kan, karena aku udah benar-benar mempersiapkan diri kayak aku bisa gitu dah. Aku bilang ke dokternya aku mau tunggu dok. Ya udah, ibunya tunggu 4-5 hari lagi, nanti kesini lagi kita cek lagi. Dan kalau misalnya pas 4-5 hari itu benar-benar nggak ada detak jantung katanya, itu benar-benar harus digugurin. Jadi aku nunggulah gitu 4-5 hari, 5 hari lagi aku ke klinik itu lagi dan aku cek, ternyata nggak ada, benar-benar nggak ada detak jantungnya sampai lebih dari 10 minggu kehamilan aku, udah hampir 11 minggu dan gak ada detak jantungnya. Biasanya janin itu detak jantungnya udah ada sejak usia 7 mingguan kata dokter itu, dan ini udah gak ada sama sekali katanya. Dan gak ada perkembangan juga sama janinnya gitu. Ibu harus gugurin kandungan ini katanya. Aku ya cuman bisa ikhlas karena janinku benar-benar nggak berkembang guys. Jadi aku ikhlas aja waktu itu. Ya udah kata dokternya ibu mau langsung dikuret, itu bisa langsung operasi dikuret katanya, atau mau coba pil. Kalau pil itu tingkat keberhasilannya itu 80%.
atau kalau dikuret itu bisa langsung bersih semuanya kata. Karena aku takut dikuret kan guys, itu kayak alat-alat gitu masuk gitu ke rahim ya. Itu benar-benar ngeri menurut aku, jadi aku pilih pil. Dan dokternya kasih resep pil, aku ambil pilnya di rumah sakit. Pilnya itu nggak bisa dijual sembarangan tanpa resep dokter juga, itu nggak bisa sembarangan diambil, harus di rumah sakit ambilnya. Nah aku waktu itu seingatku aku konsumsi pil itu hari Sabtu malam, dan hari Minggu dini hari itu aku benar-benar pendarahan yang hebat, banyak banget darahnya keluar. Aku kebangun dan perut aku kram, sedikit kram aja. Aku nggak ngerasain kram-kram yang parah, aku sedikit aja rasanya, dan aku langsung lari ke kamar mandi. Dan habis itu kayak semuanya langsung keluar gitu, kayak semua darah aku rasa itu kayak segelas darah itu keluar dari ini aku, dari rahim aku gitu. Banyak banget waktu itu. Dan kalian tahu aku ngeliat ada kayak kantong apa namanya, kantong ketuban itu nempel di celana aku, karena waktu itu darahnya udah keluar sebelum aku nyampe kamar mandi. Dan itu di kantong ketuban itu aku melihat ada kayak janinnya kecil banget gitu, kayak kecil banget. Itu kantong ketuban dan masih utuh kantongnya, nggak robek, nggak rusak sama sekali, cuman keluar dengan sendirinya nempel di celana aku gitu. Oh iya, aku lupa bilang, setelah aku tahu aku hamil dan aku ke dokter gitu, di kehamilan beberapa minggu gitu, kalau nggak salah di kehamilan 5 minggu, aku kayak ada spotting gitu, ada darah dikit-dikit keluar tiap hari gitu selama 3 hari kalau nggak salah. Itu aku ngerasa itu normal ya, karena sedikit banget darahnya, karena aku baca-baca di internet itu normal aja selama nggak ada rasa kram yang berlebihan atau darahnya nggak banyak banget. Aku ngerasa itu normal dan aku biasa-biasa aja kan. Ternyata itu taunya karena memang kehamilan aku bermasalah guys. Aku ngerasa bersalah juga waktu itu karena benar-benar aku nggak yang jaga diri aku banget, makanya nggak berkembang. Aku juga nyusuin Misha waktu itu, aku lagi hamil, aku tetap menyusui. Kalau misalnya belum ditakdirin buat Misha punya adik, jadinya ya udah nggak apa-apa gitu. Mungkin aku disuruh fokus sama Misha dulu sampai Misha agak gede dikit gitu ya. Sekian dulu untuk video aku malam ini, cuman cerita-cerita doang. Makasih teman-teman yang udah mendengarkan, dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.